Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Yusuf dengan NIM 24045010142. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang konseling multikultural. Jadi langsung saja di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian konseling multikultural. Jadi konseling multikultural merupakan konseling yang konselor dan kliennya berbeda secara kultural. Maksudnya bahwa konseling multikultural adalah pendekatan di dalam bidang konseling yang mengakui dan pertimbangan keragaman budaya dan latar belakang klien. Pendekatan ini menempatkan perhatian khusus pada pengaruh budaya, nilai moral dan nilai norma dan keyakinan dalam membentuk pemahaman, persepsi dan masalah-masalah klien. Jadi adapun tujuan dalam konseling multikultural itu adalah memahami dan menghargai perbedaan budaya serta memberikan pelayanan konseling yang sensitif dan efektif kepada klien dari berbagai latar belakang budaya klien. Yang kedua yaitu kita masuk ke dalam sejarah singkat konseling multikultural. Jadi yang pertama yaitu mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Ilmuwan seperti Carl Rogers, Albert Ellis, dan Fritz Spies menyatakan bahwa budaya orang kulit berwarna secara kualitatif berbeda dari budaya kulit putih yang berbasis Eropa. Oleh karena itu, validitas teori dan teknik didasarkan pada tradisi budaya Amerika dan Eropa harus dipertanyakan pada interaksi konseling dengan orang kulit yang berwarna. Jadi yang kedua yaitu pada tahun 1980-an semakin berkembang dengan adanya gerakan perjuangan kemanusiaan, terutama kaum minoritas di Asia, di Amerika Serikat, sehingga memicu konsep baru konseling di kelompok-kelompok yang berbeda. Pada tahun 1980-an itu konselor dan ilmuwan sosial mulai mengembangkan model-model konseling multikultural yang lebih sistematis. Maksudnya bahwa mereka mengeksplorasi cara-cara untuk menginteraksikan elemen-elemen budaya dalam perkembangan konseling, termasuk penilaian budaya, terapi berbasis budaya, dan pemahaman tentang bagaimana dinamika budaya yang dipengaruhi oleh klien dan konselor. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, itu kita masuk ke dalam prinsip dasar. Jadi prinsip dasar konseling multikultural yang pertama, budaya mengacu pada sekelompok orang yang mengidentifikasi atau asosiasi satu sama lain, pada dasarnya memiliki beberapa tujuan atau latar belakang yang sama. Yang kedua yaitu keseluruhan konseling merupakan pembaruan budaya pada sifat dasarnya. Yang ketiga adalah konselor responsif mengembangkan kesadaran dan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan intervensi efektif pada orang-orang dari latar belakang budaya yang beragam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penekanan pada keragaman manusia dalam semua berbagai bentuk latar belakang budaya. Yang berikutnya yaitu yang keempat, kita masuk ke persyaratan konselor multikultural. Jadi ada beberapa macam persyaratan konselor multikultural. Ada 6 macam. Jadi yang pertama itu terlatih secara khusus dalam perspektif multi budaya, baik akademik maupun pengalaman. Yang kedua yaitu
menciptakan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan konselor. Yang ketiga yaitu fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi-situasi yang khusus terhadap klien. Yang keempat yaitu terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. Yang kelima menyadari sistem nilai, potensi, stereotip dan prasangka. Yang keenam yaitu menyadari reaksi-reaksi terhadap perilaku umum atau perilaku klien. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam kompetensi konselor multikultural. Ada beberapa kompetensi konselor multikultural terdiri dari 6 konsep, yaitu yang pertama memiliki keterampilan verbal maupun non-verbal, yang kedua pemahaman mengenai cara kerja sistem sosial politik di tempat kelompok yang berbeda, yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi, yang keempat memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan klien, yang kelima menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan pengaruhnya pada klien, dan yang terakhir yaitu mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam kendala konseling multikultural. Jadi ada beberapa kendala, ada 3 macam kendala konseling multikultural. Jadi yang pertama yaitu overculturism. Jadi overculturism merupakan salah menanggapi reaksi klien terkait faktor ekonomi, diskriminasi dan linguistik. Jadi overculturism itu merupakan juga terjadi ketika seorang konseling menekankan atau mengharapkan klien untuk sepenuhnya menyerap dan mengadopsi norma-norma budaya dari mayoritas, sementara mengabaikan atau mengurangi nilai-nilai norma-norma budaya klien mereka. Hal ini bisa terjadi tanpa disadari dan dapat berdampak negatif bagi klien yang merasa kehilangan identitas budaya mereka atau tidak diakui secara penuh. Yang kedua yaitu rasisme. Jadi rasisme ini memandang rendah kelompok yang berpartisipasi dalam proses konseling. Jadi rasisme ini adalah bentuk diskriminasi atau prasangka berbasis ras atau etnis terhadap kelompok tertentu. Rasisme bisa secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses konseling baik dari sudut pandang konseling maupun klien. Konseling harus mewaspadai prasangka rasial atau etnis yang tidak disadari dan mencari cara untuk mengatasi setiap bentuk diskriminasi dalam interaksi dengan klien. Selanjutnya yaitu yang ketiga, akulturasi. Jadi akulturasi merupakan proses di mana sekelompok masyarakat meningkatkan cara yang lama dengan mengadopsi cara yang baru. Jadi akulturasi ini adalah proses di mana individu atau kelompok budaya mengadopsi elemen budaya dari kelompok lain. Maksudnya ini seringkali berbagai respon terhadap interaksi antar budaya yang berbeda. Jadi proses akulturasi bisa menjadi kompleks dalam menimbulkan tantangan dalam konseling multikultural. Oke, baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang konseling multikultural. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.